Bullying adalah sesuatu yang tidak harus dilakukan oleh orang lain. Tetapi selama bertahun-tahun, lebih banyak idola K-pop telah keluar dan mengungkapkan pengalaman mereka dengan ditindas. Berikut adalah daftar beberapa idola K-pop wanita yang telah berbicara tentang diganggu oleh anggota grup mereka. Yang pertama, Jessica, mantan anggota V-Star. Pada awal 2020, Jessica mengadakan siaran langsung di saluran Twitch-nya dan mengungkapkan beberapa detail menarik tentang waktunya di V-Star. Dia mengungkapkan bahwa dia telah diganggu oleh anggota Yezi dan Jay pada beberapa kesempatan. Jessica juga menyebutkan bagaimana anggota akan memperebutkan apapun dan tampaknya tidak pernah berdamai satu sama lain. Kami akan bertarung demi alasan yang paling bodoh, seperti karena salah paham satu sama lain. Jadi, saya selalu menjadi orang yang akan mendatangi mereka dan saya pikir kami salah paham satu sama lain. Saya minta maaf karena salah paham dengan Anda. Mereka tidak akan pernah meminta maaf kepada saya. Saya akan selalu minta maaf untuk ini dan mereka akan seperti, oke, seolah mereka tidak akan berbicara sama sekali kepada saya. Dan kemudian, saya merasa seperti kita harus berbicara lebih banyak. Saya merasa seperti kita harus berkomunikasi lebih banyak. Karena bagi saya merasa seperti berkomunikasi adalah solusi nomor satu untuk masalah. Jadi saya berpikir kita harus berkomunikasi dan orang itu akan mengatakan tidak. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda, seperti itulah jadinya. Kami tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Dan saya di sini seperti berbicara. Apa kami punya banyak hal untuk dibicarakan karena kami salah mengerti satu sama lain? Kata Jessica. Dia juga mengungkapkan bahwa hampir semua anggota kecuali Yezi dan Jay diintimidasi dalam kelompok. Lindsay cantik, Lindsay baik, tetapi dia juga diintimidasi beberapa kali seperti saya. Semua orang diintimidasi 1 atau 2 kali, kecuali Yezi dan Jay, kata Jessica. Yang kedua, Lee Ji-ye, mantan anggota SHARP. SHARP adalah grup yang diciptakan oleh keluarga anggota So Ji-young, yang pada saat itu adalah salah satu keluarga terkaya di industri ini. Juga terungkap bahwa So Ji-young tidak senang ketika Lee Ji-hye ditambahkan ke grup. Selama waktu mereka bersama di SHARP, So Ji-young akan menggertak Lee Ji-hye setiap hari, dan bahkan akan mengundang anggota keluarga untuk menyiksanya juga. Kelompok ini akhirnya bubar pada tahun 2002 karena semua ini, dan So Ji-young mencoba membayar manajer mereka untuk berbohong tentang penindasan. Namun, manajer menolak tawaran itu dan mengekspos So Ji-young atas tindakannya. Yang ketiga, Mina, mantan anggota ILOVE. Mina awalnya memulai debutnya sebagai anggota ILOVE pada tahun 2019, tetapi grup ini sedang dirubah untuk debut dengan lebih banyak anggota. Grup sekarang akan pergi dengan nama Botopas dan diatur untuk debut pada 4 Agustus. Mina baru-baru ini keluar mengungkapkan bahwa dia telah diintimidasi oleh beberapa anggota grup. Mina juga berbagi bagaimana intimidasi menyebabkan dia memiliki banyak masalah kesehatan. Seperti yang telah Anda ketahui, saya mengalami depresi, gangguan panik, dan insomnia. Alasan menderita depresi, gangguan panik, dan insomnia adalah karena mereka telah melalui hal-hal yang tidak adil dan menyakitkan. Karena ada orang yang membuat saya sakit dan menyiksa aku untuk hidup di neraka, kata Mina. Itu sampai pada titik di mana Mina mencoba menyakiti dirinya sendiri. Saya pergi ke sungai Hangang saat fajar dan memikirkan hal-hal buruk dan polisi menyelamatkan saya. Saya tidak akan lupa, terima kasih banyak, polisi yang adalah sepupu dari Taemin ini. Terima kasih telah menghibur ibuku. Saya akan mengucapkan terima kasih ketika saya menjadi sehat, kata Mina. Mina sekarang menuntut agar agensi dan anggota meminta maaf kepadanya atas tindakan mereka. Saya memposting pesan 2 hari yang lalu dan banyak orang menghubungi saya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, terima kasih banyak. Maaf, saya belum menyelesaikan balasan Anda. Ini pertama kalinya saya mengalami telepon panas. Banyak orang bertanya apakah kita makan. Banyak orang bertanya apakah saya baik-baik saja sekarang. Saya masih belum bisa memakannya. Saya saat ini 36 kg. Satu hal yang dapat saya katakan adalah bahwa saya mendapat telepon dari perusahaan yang meminta saya merahasiakannya. Saya tidak tahu mengapa saya harus merahasiakannya. Haruskah kamu meminta maaf? Saya ingin meminta maaf kepada orang-orang yang memberi saya kesulitan. Mereka mungkin menonton ini secara diam-diam. Pikirkan tentang hal ini jika Anda memiliki hati nurani. Saya sedang sekarat.
Saya tahu Anda menonton secara diam-diam. Jangan bersembunyi, tulis Mina. WKS ini Entertainment, di mana perusahaan tempat I Love menjadi bagian dan merupakan salah satu tempat Boto pas akan memulai debutnya, segera membuat pernyataan yang membantah klaim Mina. Namun, ini adalah Mina menyebarkan kebohongan dan berlebihan, yang menyebabkan kerusakan pada reputasi artis kita yang ada serta para anggota mempersiapkan debut, kata agensi. Namun tidak butuh waktu lama bagi Mina untuk menangkapi perusahaan setelah mereka mengatakan bahwa pernyataannya salah. Apakah ini berakhir ketika saya tiada? Apakah kamu percaya padaku ketika saya tiada? Saya tidak pergi ke SNS, tetapi saya marah karena perusahaan posting artikel palsu. Depresi, gangguan panik, dan insomnia disebabkan oleh anggota yang mengganggu saya. Semua orang di perusahaan tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Anda mengatakan kepada saya untuk tidak aktif sampai jatuh. Berhenti berbohong, silakan. Haruskah kita mengungkapkan isi sertifikat? Bisakah kamu mengatasinya? Apakah Anda pikir saya akan mendatangi perjanjian kerahasiaan? Mengapa saya harus merahasiakannya? Apakah Anda takut saya akan menceritakan semuanya? Karena apa yang saya katakan itu benar, Anda mengirim saya memorandum kerahasiaan. Saya tidak berdaya, saya tidak bisa membuat berita dan saya berbicara di sini. Sekedar informasi, Suyon disebutkan dalam berita, itu bukan Suyon. Saya tidak pernah mengatakannya, tulis Mina. Yang keempat, Mina mantan anggota AOA. Mina baru-baru ini keluar dan mengungkapkan bahwa Jimin telah menggertak dan menyiksanya selama bertahun-tahun selama mereka bersama di AOA. Mantan anggota AOA Mina mengungkapkan dia mencoba mengambil kehidupannya sendiri karena anggota AOA menggertaknya. Dia sangat diganggu, dia mencoba menyakiti dirinya sendiri. Beberapa netizen percaya bahwa Oni yang dimaksud Mina adalah Jimin ketika ayah Jimin meninggal pada April 2020. Mina juga mengungkap posting kedua, mengungkapkan lebih banyak detail tentang apa yang anggota itu lakukan, serta sejauh apa dia mengenai diri sendiri, mencelakakan dan berusaha melukai dirinya sendiri. Jimin cepat menanggapi tuduhan asli, sehingga Mina tidak mengunggah satu tetapi dua posting lainnya. Mantan wakil Mina AOA menanggapi bantahan AOA Jimin di post pertama. Mina telah membantah pembelaan Jimin terhadap dirinya sendiri karena dia dipersenjatai dengan saksi dan bukti. Silakan dan katakan itu fiksi. Oni akan menerima hukuman untuk itu. Jangan seperti itu, ada saksi dan bukti, tulis Mina. Lebih lanjut, Mina juga memunculkan insiden lain, di mana dia takut Jimin memarahinya karena terlambat ke sesi latihan yang dia menyerap begitu saja untuk pergi. Saya menelepon sebelumnya untuk mengatakan saya akan terlambat ke ruang latihan dance. Tetapi, setelah mendengar suara Oni, saya merasa Anda akan ribet lagi, sehingga saya bahkan tidak bisa pergi ke ruang latihan dance, tulis Mina. Yang lebih mengejutkan adalah dia merasa sangat tidak berdaya sehingga dia mencoba untuk mengambil dirinya sendiri. Pada hari itu, saya juga mencoba untuk menyakiti diri saya sendiri, kata Mina. Mina terus mengungkapkan bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Ada banyak contoh lain yang hanya dia tahan. Oni, haruskah saya mengungkapkan lebih banyak cerita untuk Anda? Ada begitu banyak hal yang mengganggu untuk menuliskan semuanya, tulis Mina. Mina mengakhiri bantahan dengan memohon agar ingatannya dihapus juga untuk menghentikan penderitaannya. Dia akhirnya mengambil satu jab terakhir dari Jimin, menuduhnya tidak merasa bersalah. Tolong hapus juga ingatanku, Oni, kumohon. Kemudian lagi, Oni tidak akan merasa bersalah, bahkan melihat pergelangan tangan saya, bukan? Kata Mina. Tampaknya Mina tidak bisa menahan emosinya lebih lama lagi, karena ia menindaklanjuti dengan bukti saat dia menyakiti dirinya sendiri serta kelanjutan dari keluhannya. Mina berbagi gambar memilukan dari bekas luka di Instagramnya. Bersama dengan foto bekas lukanya, dia mengklaim bahwa semua yang dia inginkan dari Jimin adalah permintaan maaf yang tulus. Beberapa jam yang lalu, semua anggota dan manajer muncul di depan pintu saya. Kami duduk dan berbicara, tulis Mina. Dalam postingan itu, Mina pertama kali meminta maaf atas posting yang mengganggu dan meyakinkan penggemarnya bahwa ia baik-baik saja. Kemudian, Mina berbagi Jimin datang untuk menemuinya di rumah. Meskipun Mina ingat Jimin marah pada awalnya, dia menambahkan bahwa Jimin meminta maaf pada akhirnya. Mina berjanji kepada penggemarnya bahwa ia akan terus mendapatkan bantuan profesional dan berupaya memulihkan diri dari masa lalunya yang traumatis. Akhirnya, setelah itu FNC Entertainment mengumumkan bahwa Jimin telah memutuskan untuk berhenti dari AOA dan pensiun dari industri. Jadi bagaimana menurutmu tentang para artis ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.